Gak pernah bertemu. Iki apa mas? Toilet? Ini masalah migas. Oke. Mas ini mau izin liput ya mas ya? Wah, boleh. Wah, ini tanpa lift mas, naik tangga ya? Benar mahal, tapi kan itu belum produksi seperti itu, dia masih dapat dari kontrakan. Oh iya, jadi menghasilkan ya? Iya kan, dari mandiri tuh. Tapi nggak rame kan kontrakan ini pasti kontrak sudah lama. Iya, kontrak buat tempat pabrik itu mahal ya mas ya? Kan produksi ya? Ini nggak nilai jadi punya bapak ya. Wah, jadi kaya dari warisan ya? Bapaknya meninggal sudah, tapi kepemudaannya bagus ya. Kok pemandangannya bagus ya? Nggak gelak ke anak buah loh mas. Mungkin kalau gelak pekat ke mandor. Wah mas, bisa ndelok itu mas. Matahari terbit. Oh iya. Sunrise ada, sunset ada. Ini minus 3 apa 5 ya? Minus 5. Tangannya adem banget kok. Wah, pemandangannya bagus lantai 3 ya, luar biasa. Ini. Lagi belum cewek. Iya mas, gak ada lemburnya kepindah sekarang. Ini loh, cara Indonesia kayak gitu loh. Padahal, ini mas, 20 juta, 23 padahal per bulan ya. Oke baik, Mas Hartono, ini mohon maaf sekali, ini saya mau bertanya ini terkait tentang pengalaman Mas Hartono yang di Korea ini. Oke Mas, ceritakan dong Mas pengalamannya di Korea, pabriknya apa, terus juga hal-hal yang penting ceritakan ke kami Mas. Yes. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Buat teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tono. Oke, terima kasih. Jadi, Masya Allah. Kalau mengenai cerita pengalaman di sini dibilang saya lama juga belum lama, tapi dari awal mula izinkan aku untuk berbagi, mungkin bermanfaat untuk teman-teman juga kan. Siap, terima kasih. Jadi sebenarnya ke Korea ini bukan cita-citaku, karena cita-citaku itu ingin jadi TNI. Oh, TNI, wah ini luar biasa ini. Tetapi karena tidak mendapat restu orang tua, akhirnya aku bekerja di Jakarta, Jabodetabek itu dari 2011 sampai 2015-16an. Hingga akhirnya aku menemui titik jenuh. Di situ aku melihat temanku yang ada yang di luar negeri, tak tanyain kerja kok sampai ke Korea itu gajinya berapa. Dan ternyata gajinya 25 jutaan gitu dikasih tahu. Dan aku nyari-nyari di YouTube nggak ada. Orang upload gaji Korea itu nggak ada, adanya Jepang. Akhirnya aku nyari LPK Jepang. Jepang. Dan karena mungkin takdir ya aku ke Korea. Takdir mengantarkanku ke Korea, nggak ketemu LPK Jepang, aku masuk ke LPK Korea. Singkat cerita, 2017 lulus, terus 2017 juga terbang ke Korea, dapat SLC di pabrik selang radiator. Itu pabrik pertama berarti? Pabrik pertama mas. Dan itu sebuah pabrik yang alhamdulillah banget bonafit. Wah luar biasa Masya Allah. Tanpa pabrik itu ya aku nggak mungkin belum nyampe sini. Wah luar biasa. Berapa lama mas di pabrik yang pertama itu? Di pabrik pertama itu pas awal-awal itu kerja berat emang. Adaptasi cukup lumayan. Kalau misal nggak ada senior yang baik, aku belum tentu betah di situ. Tapi setelah aku merasa betah, setelah hampir 3 tahun itu aku memutuskan pengen re-entry di situ. Tetapi takdir berkata lain lagi, aku harus pindah ke pabrik lain setelah 3 tahun perpanjang kontrak. Lah ini berarti pabrik yang sekarang ini pabrik yang keberapa ini Mas Hartono kalau boleh tahu Mas? Kalau ini pabrik ketiga Mas. Oh, pabrik ketiga. Pabrik terakhirku. Jadi jatah pindahku udah habis. Mau tak lanjut lagi nggak itu yang cerita tadi? Oh ya ini lanjut ini luar biasa. Perjalanan dari pabrik pertama itu pabrik yang bonafit. Kenapa kok bonafit? Karena di situ kerjaan rame, kerja siang malam. Mungkin teman-teman juga udah pernah ngelihat. Aku kan suka. Mas Egi, aku sensitif nanya ini gajinya itu berapa Mas waktu di pabrik yang kerja siang malam itu Mas? Ini penasaran soalnya. Untuk kerja di pabrik pertama karena bonafit itu kerjanya siang malam itu waktu itu nerima rata-rata di atas 3 juta. Kalau misal di kurs 36 hampir 40 juta. Itu bisa naik lagi Mas? Bersih. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah banget. Setelah itu aku terus pindah. Waktu itu mungkin
teman-teman pernah lihat juga, masnya juga mungkin pernah lihat sama. Aku pernah lihat aku. Aku upload di TikTok yang sampai viral itu kan, Mas Nah, iya. Malam Betura. Iya, Malam Betura ya. Kemarin ini aku juga lihat Mas. Ini Mas Hartono ini dibully oleh dihujat sebagai netizen ya. Karena waktu itu gajinya itu luar biasa ya, 50 juta lebih atau gimana itu. Jadi ada yang framing pamer dan sebagainya. Ini gimana Mas? Orang lain-lain kan jadi. Lain-lain. Setelah dari pabrik itu aku di pabrik di casting itu kenapa kok gajiku bisa banyak, karena di situ nggak pernah libur sama sekali, terus jam istirahatnya dikit Mas. Loh, pabrik maksudnya satu hari itu casting. liburnya istirahatnya berapa menit Mas? Satu hari itu? Untuk istirahat itu gantian, makan cuma setengah jam tok, coffee break nggak ada. Serius? Iya, makanya yang bikin gajinya banyak itu. Terus di situ kebetulan aku kerja baru sebulan itu langsung disuruh ya kan man. Karena di situ kurang orang. Oh, pantas Itu banget ya. keluar masuk orang karena kerjanya yuk berat, selain berat penuh tekanan. Tekanan itu maksudnya mandornya galak apa gimana Mas? Mandornya galak. Terus dari teman-teman kerjanya juga mohon maaf kurang friendly juga. Loh, bukannya ini sesama Indonesia harus bersahabat gitu? Kalau orang Indonesianya sih bersahabat. Orang aku masuk ke situ juga karena ada bestiku di situ kan. Oh, bestie itu maksudnya best friend gitu ya? Best friend. Oh, best friend. Iya. Cewek? Cowok. Oh, cowok. Best friend kerja dulu cewek. Oke. Terus yang bikin gak enak kan ada dari negara mohon maaf Uzbekistan. Oh, aduh Uzbekistan juga. Kurang cocok lah. Tapi itu nggak jadi masalah sebenarnya bagiku. Aku dari situ akhirnya harus pindah juga kan. Meskipun gaji yang banyak itu harus tak relakan. Berarti karena mohon maaf apa ya, saya potong dikit, karena kenyamanan mungkin ya, atau gimana Mas? Kalau untuk kenyamanan sebenarnya awal-awal nggak apa-apa, tetapi karena mandornya gonta-ganti, yang terakhir membuat aku pindah itu, aku udah kerja serius yo, udah menghasilkan barang juga, sedangkan ada trouble itu mandornya nggak bisa apa-apa, ketemu mandor yang nggak bisa nyeting, harusnya nyeting kan kerjaan mandor. Tapi dia taunya cuma marah toh, marah-marah, aku juga udah berusaha, mestinya mau tamati tak suruh nyeting, malah dia marah sambil ngomel-ngomel, ada perkataan kasar. Jujur selama di Korea aku perkataan kasar itu jarang, mungkin pas pertama-tama awal toh, setelah itu udah nggak ada orang yang berani berkata kasar sama aku karena aku tahu bahasa juga kan. Dan maaf, kasarnya itu ngomongnya apa Mas? Ngomongnya penasaran aku soalnya. Waktu itu kan gini, ngomong gini dia. Iya, mal untuk baru ya deh gitu kan ngomong gitu. Sekia itu. Oh, sekia. Iya. Kayak gitu sekia sih kalau untuk baru nih. Yo kok gigi ande utuke ngono kan. Dia nanya gitu, aku yo nah utuke to mola gitu. Apa angkate bujang ini kok setting ya deh, setting arah kontak ngono. Dia marah. Oke. Arah sih ngono. Dia aku juga emosi gimana. Terus dia nyentak gitu. Aku langsung emosi itu udah capek Mas, bener-bener aku capek ya benar ya. Mungkin aku termasuk juga egoku masih agak tinggi sih. Aku nggak terima. Sarung tangan tak lepas, langsung tak lemparin. Jangan untuk ditiru ya teman-teman. Langsung tak lemparin ke dia. Itu kena badannya? Iya. Ya semal mana sih itu. Oh gitu. Oke. Habis itu. Najibnya ganda aku. Kakara aku. Langsung satu pabrik. Oh jadi oke. Aku pulang ya, pulang. Ngapain kerjaan kurang banyak aku ngono. Terus akhirnya tak pikir kan besok kerja lagi enggak apa-apa tuh ya. Biasanya orang Korea kalau udah selesai kan udah. Iya. Tapi waktu itu aku berangkat disuruh pulang sama mandor kan. Yang mandornya tadi? Iya, mandor tadi. Udah kamu jangan kerja lagi. Aku langsung bilang ke kantor, sama orang kantor ditanyain kenapa kok pindah, tak ceritain itu ya di ACC. Berarti enak ya pindahnya ya? Iya langsung. Jadi waktu itu hari Jumat gegeran, Sabtu aku masuk kan. Sabtu aku masuk itu karena teken aku mikir bukan yang lain. Oh lembur gitu ya? Iya Sabtu masih ada orang kantor. Aku ngomong di ACC, hari Senin itu udah pindah. Udah bisa minta kan udah lembur. Dan visa tinggal 11 bulan waktu itu. Itu Mas, biasanya kan pindah mobil kan susah ya? Di situ enggak Mas, mudah di situ. Oh di situ mudah ya? Oke.
Nah, berarti habis dari situ langsung ke pabrik yang sekarang ini, Mas? Iya, jadi ke pabrik ini juga sebenarnya bukan sebuah pabrik impianku ya. Karena aku itu pekerja keras, Mas. Tunggu. Nah, pabrik ini pokoknya udah bagus, Mas. Aku kesini terpaksa, Mas, karena nyari pabrik gini untuk teman-teman mungkin ini ya serius belum tahu Korea. Iya, sorry sini. Oke. Yang belum tahu Korea itu kalau misal visa kita pendek, itu kita nyari kerjaan pabrik Bonafit itu pada nggak mau. Kenapa? Maksudnya Bonafit itu apa? Gaji banyak gitu ya. Oke. Jadi Bonafit itu diartikan adalah yang gajinya di atas 30 ke atas gitu ya. 30 juta kan. Oke. Banyak lembur. Banyak lemburnya. Itu nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Bisa 11 bulan karena hitungannya gini. Mungkin nanti aku baru di situ berapa bulan baru bisa kerja kan pasti belajar. Udah habis visanya. Pulang gitu ya. Iya kan rugi. Jadi pabrik nggak mau ya? Nggak mau. Oke. Akhirnya mau nggak mau waktu itu di pabrik sini dapat channel dari temanku waktu ikut wis pokoknya dikenalin terus ke sini, terus masuk ke sini dikenalin sama nunane, dibilangin dia kan nanya waktu itu kan disuruh ngeprint pendapatan selama di pabrik pertama dan kedua 3 tahun 8 bulan itu kan. Oke. Itu nunane ngeliat kemana? Gajinya besar ya? Gue yoki wasu. Oh, kenapa kamu datang ke sini gitu? Nanya gitu ya, aku ngomong tuh. Nganu capek aku. Oh iya, kerjanya capek. Oke. Aku ngomong memangnya pabrik apa? Nanti baru iki. Mohon maaf karena waktu itu totalan gaji 3 tahun 8 bulan itu udah dapet berapa ya waktu itu? Yang 3 tahun itu tok itu kalau nggak salah itu udah 1 miliar lebih kalau di rupiah. Oh berarti 100 berapa juta? 1 miliar untuk ya di atas 500 berarti banyak ya? 120 jutaan itu gaji kotor. Gaji kotor ya? 125 jutaan lah sekitar segitu. Terus di pabrik yang 8 bulan itu aku dapat 36 juta atau 38 juta atau 40 lah. Lupa aku pokoknya sekitar 40 jutaan itu ketemu sekitar itu 40 juta bon ya? Setengah miliaran ya? Jadi dari 3 tahun 8 bulan itu aku dapat sekitar 2 miliaran kotor tapi. Kotor ya? Berarti bersihnya itu 1,3 lah, 1,4 ya Mas ya? Kalau pindah sekarang kan soalnya suruh ngeprint pendapatan untuk menyesuaikan pajak loh. Untuk menunjukkan pajak? Dulu enggak. Dulu enggak. Kenapa kok 3 tahun 8 bulan? Karena kan yang 3 bulan itu kepotong nganggur-nganggur guys. Oh iya benar juga. Iya, jadi kalau di Korea itu kalau nganggur itu nggak enak banget ya. Jadi waktunya tuh terbuang sia-sia ya. Aduh, 30 juta. Bayar pegang bohong. Iya, 30 juta bayar asuransi BPJS gitu ya gitu ya. Bambung. Bambung. Enggak jelas. Jadi sedih ya. Ya, akhirnya masuk ke sini, tetapi yo aku yo bukannya nggak bersyukur, tetap bersyukur. Dan waktu luangku tak isi dengan konten. Aku punya channel YouTube teman-teman. Kenapa? Sudah tahu. Ya, banyak yang kenal komen di sini. Siap. Tapi menarik ya Mas, kan pabriknya Mas Hartono, mohon maaf nih, yang sekarang ini meskipun tidak Bonafit sebelumnya itu di atas 50 juta, tapi sekarang kan setidaknya masih 2 digit masih ada lah ya, 20 ke atas masih lah ya. Kalau 20 juta ya Mas, yo masih orang 1.700.000 aja ketemu 20 juta. Nah ini menarik ini kemarin ini Mas Hartono cerita banyak yang datang ya, dan kita tuh orang Indonesia makin banyak ini. Ini kok bisa ini? Di sini banyak, aku juga heran nggak tahu padahal di sini itu ada bukan cuma dari orang Indonesia tok Mas. Oh iya? Dari track record di sini dulu pernah ada orang Sri Lanka. Bahkan yang aku datang ke sini itu ada orang dari Vietnam, Thailand, Filipina, terus Myanmar. Okay. Yang paling lama itu orang Thailand sama orang Filipina. Tapi untuk kerja di sini lebih, maksudnya mohon maaf kan tadi pabrik yang kedua itu kan madurnya galak, banyak omong gitu ya. Kalau yang sekarang di sini gimana Mas? Di sini nyaman Mas. Nyaman. Entah lanjut cerita itu tadi kenapa orang Indonesia banyak Mas. Oh iya itu belum lanjut tuh sama. Iya belum. Kenapa? Kenapa? Aku juga heran kenapa kok ngambilnya orang Indonesia padahal orang Thailand ini yang paling rajin di sini jujur. Orang Thailand sama orang Vietnam itu rajin kerjanya bener-bener dapatnya itu paling banyak banget. Oke. Aku juga nggak tahu, tetapi ketika ini yang orang Filipina kemarin habis yang sempet tak itu juga itu habis diganti orang Indonesia. Diganti orang Indonesia. Terus Thailand ini habis bulan 3 ganti orang Indonesia. Terus saya habis juga gantinya orang Indonesia.
Berarti kenapa ya? Kenapa ngambil orang kita? Aku kurang tahu, mungkin karena katanya dari Sajang lah. Jadi saja. Sajangnya suka orang Indonesia mungkin, karena meskipun teman-teman tahu aku kerja ngonten-ngonten gitu, tapi kan untuk hasil insya Allah itu memuaskan. Memuaskan. Berarti barangnya rusak nggak ada gitu ya? Iya, barang rusak dikit. Di barangnya dikit. Sebenarnya barang rusak sih ada, rambut. Ini